Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nur Syafika dengan NIM 1050311011724. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, untuk kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah faktor pendorong dan penghambat inovasi dalam administrasi dan kebijakan publik. Menurut saya, topik ini sangat penting untuk dipahami, karena inovasi merupakan sebuah kunci dalam menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbicara tentang inovasi dalam administrasi publik, menurut saya tidak secara tiba-tiba atau dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendorong maupun yang menghambat. Jadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi inovasi ini antara lain yang pertama itu pemimpin visioner, perkembangan teknologi, dukungan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, serta budaya organisasi. Yang pertama, mari kita bahas tentang kepemimpinan visioner. Seorang pemimpin yang visioner menurut saya mampu memberikan sebuah inspirasi dan motivasi kepada aparatur untuk berpikir lebih kreatif dan berani mencoba pendekatan baru. Mereka mendorong kolaborasi lintas sektor, membangun kapasitas sumber daya manusia, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif untuk sebuah inovasi. Namun, kepemimpinan ini juga tidak menjadi penghambat bila visi yang dibawa itu terlalu ambisius tanpa strategi implementasi yang jelas, ataukah jika pemimpin itu tidak membuka sebuah ruang partisipasi bagi bawahannya. Jadi ini itu bisa menimbulkan sebuah resistensi dan bahkan menggagalkan sebuah inovasi. Untuk faktor yang kedua, adanya teknologi. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan juga big data membuka sebuah peluang besar untuk mempercepat inovasi dalam layanan publik. Tetapi adanya keterbatasan infrastruktur teknologi itu dan sikap sebuah birokrasi yang resistensi terhadap perubahan dapat menjadi sebuah hambatan yang lebih serius. Selanjutnya adalah dukungan kebijakan. Kebijakan yang pro inovasi dapat memberikan sebuah fleksibilitas pada sebuah birokrasi untuk melakukan sebuah eksperimen dan menemukan pendekatan yang lebih baik lagi dalam pelayanan publik. Namun sebaliknya, kebijakan yang terlalu kaku dan juga birokrasi yang sangat berbelit-belit dapat menghambat proses inovasi dan juga membuat inisiatif baru untuk inisiatif yang sulit untuk diterapkan. Faktor selanjutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Jadi inovasi itu sangat bergantung pada sebuah SDM yang lebih kompeten, adaptif, dan juga melek teknologi. Jadi aparatur itu dilatih dengan baik akan lebih siap menghadapi perubahan dan berkontribusi pada sebuah inovasi. Nah, sebaliknya jika pelatihan dan pengembangan SDM itu diabaikan, maka kemampuan inovatif dalam birokrasi pun akan sangat rendah. Next, untuk yang terakhir, mari kita melihat sebuah budaya organisasi. Jadi budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan mendukung kreativitas itu adalah sebuah lahan yang subur bagi sebuah inovasi. Namun, jika organisasi terlalu hierarkis, tidak memberikan intensif untuk ide-ide yang baru dan juga takut terhadap perubahan, maka budaya seperti ini akan menutup peluang inovasi. Nah, sebagai kesimpulan, mungkin bisa kita simpulkan bahwa inovasi dalam administrasi dan kebijakan publik itu sangat ditentukan oleh kombinasi faktor pendorong dan juga penghambat yang saya sebutkan tadi. Jadi pemerintah perlu menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung inovasi, mulai dari kepemimpinan yang terbuka, pemanfaatan teknologi, kebijakan yang lebih fleksibel lagi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya organisasi yang lebih progresif. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Wafakanillahu wa iyyakum ila thoriqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.